Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Petrus Jak, NIM 2019 520092. Di sini saya akan memaparkan pengadaan barang dan jasa. Baik, langsung saja. Kenapa diadakan pelelangan proyek? Yang pertama, salah satu cara untuk mencari penyedia jasa tender atau pelelangan tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat dan asas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi di bidangnya. Selanjutnya, yang pertama, pengertian pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang atau jasa dalam peraturan meliputi yang pertama, barang, yang kedua, pekerjaan konstruksi, yang ketiga, jasa konsultasi, dan yang keempat, jasa lainnya. Yang kedua, tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang ditetapkan dari setiap uang yang dibelanjakan dan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro. Yang keempat, usaha kecil dan usaha menengah. Yang kelima, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang keenam, mendukung pelaksanaan penelitian. Yang ketujuh, pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang kedelapan, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang kesembilan, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa. Latar belakang, yang pertama, pengadaan barang atau jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan politik dan pengembang perekonomian nasional dan daerah. Yang kedua, perlu peraturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta penggunaan berkelanjutan. Yang ketiga, arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016. Program penyusun Peraturan Presiden Tahun 2016 mengamatkan perubahan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016. Yang kelima, tindak lanjut hasil rapat terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai revisi peraturan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang keempat, pokok perubahan. Simplifikasi. Yang pertama, hanya mengatur hal yang bersifat normatif. Yang kedua, menghilangkan bagian penjelasan. Yang ketiga, standar dan prosedur diatur dengan peraturan LKPP dan peraturan kementerian sektoral terkait. Yang kedua, struktur lebih sederhana. Yang ketiga, best pace, menerapkan praktik terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa.
Yang kelima, layanan penyelesaian sengketa. Yang pertama, tujuan pengadaan. Yang kedua, pekerjaan berintegrasi. Yang ketiga, perencanaan pengadaan. Yang keempat, agen pengadaan. Yang kelima, konsolidasi pengadaan. Yang keenam, swakelola. Yang ketujuh, repeat order. Yang kedelapan, rephase action. Yang kesembilan, pengecualian. Yang ke-10, penelitian. Yang ke-11, marketplace. Yang ke-12, layanan penyelesaian sengketa. Yang ke-6, perubahan istilah. Perpres nomor 54 tahun 2010 diubah Perpres nomor 16 tahun 2018. Yang pertama, ULP, unit layanan pengadaan. LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, diubah UKPBJ, unit kerja pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, lelang, diubah ke tender. Yang ketiga, Pokja ULP, diubah ke Pokja pemilihan. Sistem gugur, diubah harga terendah. KLDI, kementerian atau lembaga atau satuan kerja pangkat daerah atau institusi, diubah ke KLPD, kementerian atau lembaga atau pangkat daerah. Dokumen pengadaan, diubah dokumen pemilihan. Pejabat penerimaan hasil pekerjaan, diubah pejabat atau panitia pemeriksaan hasil pekerjaan. Baik, selanjutnya peraturan presiden mulai berlaku pada tanggal diundangkan pelaksanaan barang atau jasa yang dipersiapkan dan pelaksanaan dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat dilakukan berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak. Paparan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama, tujuan pengadaan. Yang kedua, pelaku pengadaan. Yang ketiga, persiapan pengadaan. Yang keempat, pembelian penyediaan. Yang kelima, pengecualian. Yang keenam, usaha mikro kecil atau koperasi dan produk dalam negeri. Yang ketujuh, sanksi dan pelayanan hukum. Yang ke-8, ketentuan peralihan. Baik, selanjutnya, Perpres nomor 12 tahun 2021 merupakan respon atas Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan agar proses pengadaan barang atau jasa pemerintah kedepannya berlangsung dengan lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Atau APIP harus memastikan bahwa para pelaku pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berada dalam ruang lingkup pengawasan telah melaksanakan tugasnya dan fungsi secara profesional dan terbuka sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Yang ketujuh, pedoman sewa kelola. Sewa kelola merupakan salah satu cara yang didapat dan dilakukan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah penyelenggara sebagai wujud mengoptimalkan sumber daya manusia, lingkup pemerintah, dan juga sarana pemberdayaan masyarakat, sehingga pedoman sewa kelola ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Baik, itu saja paparan pengadaan barang dan jasa. Sekian dan terima kasih. Salam.